Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live update Selasa 14 Desember 2021 bersama saya Ratu Sejati. Gempa bermagnitudo 7,5 mengguncang Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT hari ini Selasa 14 Desember 2021. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang, Margiono mengatakan gempa terjadi pada pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah. Lokasi gempa bumi terletak pada 7,59 derajat lintang selatan dan 122,26 derajat bujur timur. Pusat gempa bumi berada pada 112 km arah barat laut Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan kedalaman 12 km. Saat ini Kota Benteng diguncang gempa ya, belum ditahu skalanya berapa, tapi saat ini masyarakat Benteng lagi berhamburan keluar rumah ya. Ini di pertokoan saat ini. Beberapa warung kopi tampak pengunjungnya berhamburan keluar ketika gempa tadi mengguncang Kota Benteng saat ini. Tampak masyarakat saat ini terlihat di pinggir pantai berlarian meninggalkan toko dan rumah. Ini dari rumah sakit, gempa di rumah sakit. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Nggak bisa lari. Iya. Kemudian Tribuners, terkait gempa tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika menyatakan tsunami berpotensi terjadi di Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Potensi itu muncul setelah terjadi gempa berkekuatan 7,5 magnitudo pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat di titik yang tadi sudah disebutkan Tribuners, 7,59 lintang selatan, 122,26 bujur timur, atau 112 km barat laut Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Untuk mengantisipasi korban, BMKG mengimbau warga untuk mengikuti arahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di wilayah masing-masing. ini masyarakat Benteng lagi berhamburan keluar rumah ya. Ini di pertokoan saat ini. Beberapa warung kopi tampak pengunjungnya berhamburan keluar ketika gempa tadi mengguncang Kota Benteng saat ini. Tampak masyarakat saat ini terlihat di pinggir pantai berlarian meninggalkan toko dan rumah. Ini dari
Di rumah sakit. Gempa di rumah sakit. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Nggak bisa lari. Iya, iya, iya. Gempa yang terjadi siang tadi Tribuners terasa sampai ke Sulawesi Selatan dan kepanikan muncul dirasakan oleh semua warga yang merasakan gempa tersebut. Baik, seperti yang bisa disaksikan Tribuners dalam video yang saat ini sedang diputar, beberapa warga tampak panik dan keluar dari ruangan. Beberapa anak sekolah tampak keluar dari ruang kelas dan sekolahnya untuk menuju ke ruangan yang lebih luas, menjauhi bangunan-bangunan yang ada, karena seperti yang kita ketahui bahwa gempa ini berpotensi meruntuhkan bangunan, sehingga para warga yang merasakan gempa tersebut mencari pengamanan. Ketika gempa tadi mengguncang Kota Benteng saat ini, tampak masyarakat saat ini terlihat di pinggir pantai berlarian meninggalkan toko dan rumah. Ini dari Gempa di rumah sakit. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Nggak bisa lari. Iya, iya, iya. Kemudian Tribuners, kepanikan juga dirasakan oleh beberapa warga yang berada di sebuah rumah sakit di Sulawesi Selatan. Beberapa warga tampak berusaha menyelamatkan diri ketika gempa terjadi. Semua orang panik dan seperti yang tampak pada video yang sedang diputar Tribuners, semua warga berebut untuk turun dari ketinggian ya, melalui menuju ke tangga darurat begitu. Di rumah sakit. Gempa di rumah sakit. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Nggak bisa lari. Iya, iya, iya. Di rumah sakit. Gempa di rumah sakit. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Nggak bisa lari. Iya, iya, iya.
Kemudian Tribuners, setelah gempa berskala 7,5 magnitudo, kemudian muncul lagi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat gempa yang terjadi ini dirasakan pukul 10.41 dan menurut informasi resmi dari BMKG, gempa tersebut berkekuatan 5,6 terjadi pada koordinat 7,81 lintas selatan dan 122,34 bujur timur. Pusat gempa susulan tersebut maksud kami Tribuners berada di jarak 89 km arah barat laut Larantuka pada kedalaman 10 km. Beberapa menit sebelumnya, seperti yang diberitakan pada 14 Desember 2021, BMKG juga mencatat gempa berkekuatan 7,4. Gempa tersebut berlangsung pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Gempa dengan magnitudo 7,4 itu terjadi pada koordinat 7,59 lintang selatan dan 122,24 bujur timur. Epicentrum gempa berada di titik 113 km barat laut Larantuka, Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 10 km. Kemudian gempa lain juga terjadi Tribuners pada hari ini pukul 10.20 dengan kekuatan 7,5 dan kali ini pusat gempa dari kedalaman 12 km berjarak 112 km barat laut Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Ini dari rumah sakit. Gempa di rumah sakit. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Nggak bisa lari. Ya. saat ini Kota Benteng diguncang gempa ya, belum ditahu skalanya berapa, tapi saat ini masyarakat Benteng lagi berhamburan keluar rumah ya. Ini di pertokoan saat ini. Beberapa warung kopi tampak pengunjungnya berhamburan keluar ketika gempa tadi mengguncang Kota Benteng saat ini. Tampak masyarakat saat ini terlihat di pinggir pantai berlarian meninggalkan toko dan rumah. Ini dari rumah sakit. Gempa di rumah sakit. Kemudian Tribuners, BMKG kini mengeluarkan pengumuman terbaru terkait gempa yang terjadi di Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Dari pengumuman resmi di BMKG, gempa yang terjadi di barat laut Larantuka, NTT berkekuatan magnitudo 7,5 skala Richter dan dimutakhirkan menjadi 7,4 skala Richter.
Lokasi gempa terletak di koordinat 7,59 lintang selatan, 122,26 bujur timur, dan dimutakhirkan berada di koordinat 7,59 lintang selatan hingga 122,24 bujur timur. Dengan pusat gempa berada di laut 112 km, kemudian dimutakhirkan dengan data terbarunya menjadi di 113 km barat laut Larantuka NTT dengan kedalaman 10 km. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami Tribuners untuk wilayah Maluku, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi dan Sultra. Kemudian terjadi lagi gempa susulan Tribuners dengan magnitudo 5,6 skala Richter pada pukul 10.41 waktu Indonesia Barat dengan lokasi 7,81 lintang selatan dan 122,34 bujur timur atau 89 km barat laut Larantuka NTT dengan kedalaman gempa 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Gempa kemudian terjadi lagi di 129 km barat laut Maumere Sika NTT pada pukul 10.47 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 5,5 skala Richter dan kedalaman 10 km. BMKG mengeluarkan pernyataan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kemudian gempa dengan 7,5 skala Richter pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat dirasakan di skala 4 MMI di Ruteng, Labuan Bajo, Larantuka, Maumere, Adonara, dan Lembata. Kemudian di skala 3 MMI Tribuners untuk wilayah Tambolaka, Waikabubak, Waingapu. Sedangkan untuk skala 2 hingga 3 MMI dirasakan di Makassar, Takalar, dan Pangkep. Gempa yang terjadi sangat kuat Tribuners sehingga membuat warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Sementara itu pemerintah setempat mengimbau kepada warga yang berada di pesisir untuk segera melakukan evakuasi.
Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payongboli mengimbau masyarakat di pesisir pantai perlu waspada tinggi dan mengungsi untuk sementara waktu ke area perbukitan yang lebih aman. Panikan juga melanda peserta talk show Tribuners yang berada di ND. Para peserta yang hadir dalam acara diseminasi hasil proyek akte kelahiran kolaborasi Dukcapil ND dan Child Fund Internasional di Indonesia lari berhamburan dari lantai 2 aula kantor Bupati ND. Peserta yang panik berdesakan di pintu keluar aula Garuda. Guncangan yang cukup besar membuat plafon aula kantor Bupati roboh. Para peserta dan pegawai Pemkab ND juga berkumpul di halaman tengah kantor Bupati ND. Masyarakat juga panik saat ada yang berteriak air laut naik. Peserta dan masyarakat memenuhi jalan El Tari ND. Hingga saat ini kondisi bangunan dan juga peserta talk show Child Fund Internasional dalam kondisi baik. Suasana panik. Suasana panik. Terkait gempa dengan magnitudo 7,5 di 112 km barat laut Larantuka, Nusa Tenggara Timur pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk beberapa daerah. Berikut adalah beberapa daerah yang termasuk dalam peringatan dini tsunami yang disebutkan oleh BMKG. Daerah yang termasuk dalam peringatan dini tsunami yakni Maluku, Nusa Tenggara Barat atau NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Adapun gempa magnitudo sebesar 7,5 tersebut berpusat di kedalaman 112 km. Dikutip dari laman BMKG, berikut adalah beberapa daerah yang berpotensi tsunami berdasarkan pemodelan. Yang pertama adalah Flores Timur bagian utara atau NTT dengan status peringatan waspada.
dengan estimasi tsunami akan tiba pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian Pulau Sika atau NTT dengan status peringatan waspada akan dengan perkiraan estimasi tiba pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Sika di bagian utara atau status yang sama Tribuners yakni waspada juga dengan estimasi tiba pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian Pulau Lembata NTT dengan status waspada akan terjadi atau estimasi tiba di pukul 10.36 waktu Indonesia Barat. Nggak bisa lari ya? Iya, iya, iya. Saat ini Kota Benteng diguncang gempa ya, belum ditahu skalanya berapa. Tapi saat ini masyarakat Benteng lagi berhamburan keluar rumah ya. Ini di pertokoan saat ini. Beberapa warung kopi tampak pengunjungnya berhamburan keluar ketika gempa tadi mengguncang Kota Benteng saat ini. Tampak masyarakat saat ini terlihat di pinggir pantai berlarian meninggalkan toko dan rumah. Ini dari Di rumah sakit. Gempa di rumah sakit. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Nggak bisa lari ya? Iya, iya, iya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia kembali mengeluarkan update terbaru. Warga diimbau untuk waspada terkait adanya gempa susulan. Dan Tribuners, gempa juga terjadi di 129 km barat laut Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur pada hari ini 14 Desember 2021. Besar kekuatan gempa dengan magnitudo 5,5 dengan kedalaman 10 km. Lokasinya berada di 121,75 lintang selatan dan BMKG mengeluarkan pernyataan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Namun memberikan peringatan bahwa ada gempa susulan. BMKG juga meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati. Toko dan rumah. Ini dari Suasana panik. Di rumah sakit, gempa di rumah sakit. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Nggak bisa lari. Iya. Saat ini Kota Benteng diguncang gempa ya, belum ditahu skalanya berapa, tapi saat ini masyarakat Benteng lagi berhamburan keluar rumah ya. Ini di pertokoan saat ini. Beberapa warung kopi tampak pengunjungnya berhamburan keluar ketika gempa tadi mengguncang Kota Benteng saat ini. Tampak masyarakat saat ini terlihat di pinggir pantai berlarian meninggalkan toko dan rumah. Ini dari di rumah sakit. Gempa di rumah sakit. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Gempa di rumah sakit.
Tsunami akibat gempa dengan magnitudo 7,4 telah terdeteksi di Marapokot. Ada beberapa wilayah yang sudah disebutkan untuk harus waspada, Tribuners. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur dan berpotensi terjadi tsunami. Berdasarkan hasil analisis BMKG, telah terjadi gempa bumi dengan parameter tersebut dan terjadi pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Lokasinya berada di titik koordinat 7,59 lintang selatan dan 122,26 bujur timur dengan kedalaman 12 km Laut Flores. Berikut adalah daftar wilayah berpotensi tsunami akibat gempa bumi NTT dengan status siaga dan waspada. Wilayah berpotensi tsunami dengan level siaga diantaranya adalah Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pulau Ende, NTT, Flores Timur bagian utara NTT, Pulau Sika, NTT, Sika bagian utara NTT, Ende bagian utara NTT, Pulau Lembata NTT, Flores Timur, Pulau Adonara NTT, Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Lembata bagian utara, Buton Sulawesi Tenggara, Bombana Sulawesi Tenggara. Kemudian Tribuners, beberapa wilayah berpotensi tsunami dengan level siaga diantaranya adalah Manggarai Barat bagian utara NTT, Wakatobi Sulawesi Tenggara, Bima Pualu Gili atau Bima Pualu Gili NTB, Maluku Tenggara Barat, Pulau Maluku Tenggara atau Barat Pulau Wetar Maluku, Bulukumba Sulawesi Selatan, Kendari Pulau Watulumango Sulawesi Tenggara. Hingga saat ini tsunami akibat gempa 7,4 magnitudo ini telah terdeteksi di Marapokot pada pukul 10.36 waktu Indonesia Barat. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berada pada status awas diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi menyeluruh. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota saat ini sedang melakukan evakuasi terhadap masyarakat. Kemudian pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota saat ini juga mengarahkan masyarakat untuk menjauhi pantai dan tepian sungai. Saat ini Kota Benteng diguncang gempa ya, belum ditahu skalanya berapa, tapi saat ini masyarakat Benteng lagi berhamburan keluar rumah ya. Ini di pertokoan saat ini. Beberapa warung kopi tampak pengunjungnya berhamburan keluar ketika gempa tadi mengguncang Kota Benteng saat ini. Tampak masyarakat saat ini terlihat di pinggir pantai berlarian meninggalkan toko dan rumah. Ini dari Tribuners, gempa yang terjadi di NTT dengan magnitudo 7,5 juga terasa sampai ke Sulawesi Selatan. Untuk itu Tribuners, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter kami dari Tribun Timur, Muslimin Emba di sana. Selamat siang, Emba. Selamat siang, Emba. Ya, nanti. Cek nanti, ya.
Baik, baik, Mbak. Ini gempa di NTT juga terasa sampai ke Sulawesi Selatan. Saya ingin tahu bagaimana kondisi terkini saat ini di Sulawesi Selatan, Mbak. Ya, Ratu dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwasanya gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur itu juga terasa hingga ke Kota Makassar dan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Khusus di Kota Makassar yang terasa yaitu di beberapa rumah sakit seperti tadi video amatir yang saya peroleh itu ada di Rumah Sakit Ananda, pasiennya berhamburan. Kemudian untuk di wilayah pesisir Pantai Barombong, batas Makassar Goa, itu juga terasa di sana. Dan di Bulukumba sendiri hingga Selayar, sesuai dengan peringatan dini dari BMKG yang beredar, itu memang Sulsel masuk dalam zona waspada ataupun siaga tsunami begitu. Baik, kemudian setelah muncul peringatan dini dari BMKG adanya tsunami begitu ya, termasuk di Sulawesi Selatan. Seperti apa respon dari masyarakat setelah gempa tersebut terjadi, Mbak? Ya, untuk sejauh ini, untuk kabar terkait warga yang coba mengungsi ke daerah yang lebih tinggi, itu belum terlihat jelas begitu. Namun beberapa warga seperti yang tadi tinggal di daerah Barombong, ya tepatnya itu di pesisir pantai begitu, pantai sejurusan dengan Pantai Losari itu hingga ke Takalar, itu beberapa warga memilih menjauh dari ataupun meninggalkan rumahnya sementara dan menjauh ke arah-arah kota yang jauh dari pantai begitu. Namun ini belum masif begitu, belum banyak begitu. Hanya beberapa lainnya memilih bertahan begitu. Oke. Ratu. Kemudian baik, ada beberapa orang yang masih memilih untuk bertahan berada di rumahnya masing-masing, begitu ya, Mbak. Lalu untuk dari pemerintah setempat sendiri seperti apa penanganannya? Karena memang ini sudah keluar potensi tsunami-nya begitu dari BMKG. Jadi apakah ada langkah khusus begitu yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengimbau warga sekitar agar segera mengevakuasi diri, Mbak? Sejauh ini dari pemerintah Kota Makassar ataupun Pemprov Sulsel kami belum dapat informasi ataupun edaran ataupun imbauan begitu untuk bagaimana warga menarik diri ataupun mengevakuasi diri ke daerah yang lebih tinggi begitu misalnya. Namun edaran pemerintah Kota Makassar itu meminta seluruh jajaran OPD seperti BPBD, Basarnas dan potensi SAR lainnya itu untuk siaga begitu, waspada untuk bagaimana ketika kondisi terburuk terjadi mereka siap melakukan evakuasi ataupun penyelamatan diri begitu, Ratu. Lalu Mbak, saya ingin digambarkan seperti apa paniknya warga Sulawesi Selatan ketika gempa terjadi dan kemudian muncul juga peringatan dari BMKG terkait dengan potensi tsunami. Silahkan, Mbak. Ya, Ratu, seperti dalam rekaman video amatir yang saya peroleh di Rumah Sakit Ananda beberapa sejam yang lalu, itu pasien mulai anak-anak, dewasa, itu berhamburan keluar saat merasakan adanya getaran begitu. Begitupun juga yang ada di Rumah Sakit Wahidin, itu sejumlah pasiennya juga berlarian keluar gedung ataupun keluar di jalan karena khawatir gempa ini berakibat begitu dengan reruntuhan gedung, Ratu. Baik, lalu untuk pasien-pasien yang tidak bisa dibawa, apakah juga akhirnya dipaksakan untuk dibawa keluar dari gedung atau seperti apa, Mbak? Ya, dari rekaman video yang saya dapat, saya peroleh beberapa pasien begitu didorong dari atas ini bansalnya begitu, tapi kebanyakan yang bisa berjalan begitu. Untuk rekaman video itu yang khusus menggunakan kursi roda misalnya ataupun bangsal tempat tidur itu belum terlalu masif terlihat, Ratu. Baik, lalu untuk gempa yang dirasakan di Sulawesi Selatan, Mbak, ini sebesar apa yang dirasakan di sana dan apakah sudah ada laporan begitu terkait dengan gedung-gedung yang rusak atau laporan kerusakan lainnya?
Sejauh ini khusus di Kota Makassar belum ada laporan terkait adanya gedung rusak ataupun keretakan gedung begitu. Hanya saja dari beberapa foto yang saya peroleh dari Selayar, itu kabupaten di pesisir selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini, itu beberapa bangunannya sudah ada kerusakan begitu, keretakan, bahkan terlihat dari foto yang beredar di grup teman-teman media, itu sudah ada ambruk bangunan tembok, rumah, perabotan rumah warga berantakan di dalam. Namun ini belum terkonfirmasi betul karena kita di teman media di Makassar ini masih berusaha mengonfirmasi ke otoritas di Kabupaten Selayar, begitu juga di Bulukumba. Satu. Kemudian Emba, terkait tadi beberapa sudah ada foto yang beredar begitu ya, ada beberapa bangunan atau rumah warga yang retak atau bahkan sudah beberapa yang ambruk begitu. Lalu untuk korban jiwa, apakah sejauh ini sudah ada laporan, Emba? Ya, sejauh ini untuk laporan korban luka ataupun jiwa juga belum dapat. Desember 2021. Kemudian Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang Margiono ini juga mengatakan gempa terjadi pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah. Lokasi gempa bumi terletak pada 7,59 derajat lintang selatan dan 122,26 derajat bujur timur. Pusat gempa bumi berada pada 112 km arah barat laut Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan kedalaman 12 km. Gempa ini dirasakan hingga ke beberapa daerah sekitarnya Tribuners termasuk di Sulawesi Selatan. Skalanya berapa? Tapi saat ini masyarakat Benteng lagi berhamburan keluar rumah ya. Ini di pertokoan saat ini. Beberapa warung kopi tampak pengunjungnya berhamburan keluar ketika gempa tadi mengguncang kota Benteng saat ini. Tampak masyarakat saat ini terlihat di pinggir pantai berlarian meninggalkan toko dan rumah. Ini dari suasana panik. Di rumah sakit, gempa di rumah sakit. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Nggak bisa lari. Ya.
Kemudian Tribuners, pasca gempa di Larantuka, Nusa Tenggara Timur dengan kekuatan 7,5 skala Richter, tsunami telah terjadi di 2 desa di Nusa Tenggara Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut tsunami setinggi 7 cm pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,4 telah menerjang 2 wilayah di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Diketahui Maropokot merupakan salah satu desa di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagakeo, NTT, dan Desa Reo ada di wilayah Kabupaten Manggarai, NTT. 2 desa tersebut telah mengalami tsunami dengan ketinggian 7 cm. BMKG juga menyarankan untuk mengikuti arahan peringatan dini tsunami dari BPBD, BNPB, dan juga BMKG. Lembaga ini juga menyebut sejumlah daerah berpotensi tsunami di sejumlah wilayah dengan status waspada. Beberapa di antaranya adalah Flores Timur bagian utara NTT yang diperkirakan akan terkena gelombang tsunami pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian Pulau Sika NTT. Masyarakat Benteng lagi berhamburan keluar rumah ya. Ini di pertokoan saat ini. Beberapa warung kopi tampak pengunjungnya berhamburan keluar ketika gempa tadi mengguncang kota Benteng saat ini. Tampak masyarakat saat ini terlihat di pinggir pantai berlarian meninggalkan toko dan rumah. Ini dari suasana panik. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Kemudian Tribuners, setelah munculnya peringatan tsunami dari BMKG, Wakil Gubernur NTT Joseph Anaisoi meminta warga untuk melakukan evakuasi diri ke atas bukit dan berdiam di atas sana selama 2 jam. Joseph mengatakan NTT memiliki pengalaman tsunami pada 1992 lalu. Menurutnya, evakuasi ke daratan lebih tinggi menjadi opsi yang terbaik untuk saat ini. Joseph memahami BMKG telah memutakhirkan data. Pihaknya juga tetap meminta masyarakat untuk waspada serta menetap di dataran tinggi untuk sementara waktu. Ia berkata pemerintah daerah ingin memastikan kondisi saat ini benar-benar aman dan ia juga tidak ingin tsunami NTT yang terjadi pada 1992 kembali terjadi dan memakan banyak jiwa.
Sebelumnya, BMKG mengumumkan gempa berkekuatan magnitudo 7,5 di NTT telah terjadi. BMKG juga menyebut ada potensi tsunami setelah gempa tersebut. Setelah pemutakhiran data, BMKG menyebut kekuatan gempa menjadi 7,4 magnitudo dengan tsunami yang telah terdeteksi dan telah terjadi di 2 desa di NTT. Bangunan goyang. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Nggak bisa lari. Iya. Saat ini Kota Benteng diguncang gempa, belum ditahu skalanya berapa, tapi saat ini masyarakat Benteng lagi berhamburan keluar rumah ya. Ini di pertokoan saat ini. Beberapa warung kopi tampak berhamburan keluar ketika gempa tadi mengguncang Kota Benteng. Tampak masyarakat saat ini terlihat di pinggir pantai berlarian meninggalkan toko dan rumah. Ini dari orang yang di lampu merah lagi satu orang saya kira ini. Balik kanan.
Terkait gempa yang terjadi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, hari ini Tribuners 14 Desember 2021, BMKG telah menggelar konferensi pers terkait bencana tersebut. Berikut konferensi persnya untuk Anda. Pokok Nusa Tenggara Timur hingga pukul 13.20 yang saat ini kita sudah pukul 13.24, jadi 2 jam setelah kejadian gempa bumi. Tadi kejadiannya pukul 11.20 waktu Indonesia bagian tengah, karena 11.20 jadi selisih 1 jam dengan waktu Indonesia bagian barat. Saya ulangi, kejadiannya tadi pukul 11.20 waktu Indonesia bagian tengah, dan sekarang sudah 2 jam setelah kejadian, yaitu sekarang sudah pukul 13.24, artinya sudah lebih dari 2 jam setelah kejadian, dan tidak deteksi adanya kenaikan muka air laut lagi, maka peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir. Jadi saya ulangi, peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir, sehingga kami mohon, tadi Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Bupati kami sempat berdiskusi dengan beliau. Jadi kami mohon pemerintah daerah bisa menyampaikan ke masyarakat telah berakhir, artinya sudah bisa kembali ke tempat masing-masing. Demikian untuk peringatan dini tsunami. Kemudian juga gempa susulan terjadi hingga pukul 12.40 waktu Indonesia bagian tengah. Tercatat kami monitor ada 15 aktivitas gempa susulan dengan kekuatan maksimum 5,6. Jadi ini kami masih terus memonitor aktivitas gempa susulan yang kecenderungannya semakin melemah. Yang tertinggi adalah 5,6. Kemudian perlu kami rekomendasikan kepada masyarakat, kami himbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Juga kami mohon, karena gempa-gempa susulan masih terjadi, maka mohon agar masyarakat menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Jadi tadi yang kami sampaikan, peringatan dini tsunami telah berakhir, artinya bisa kembali ke tempat masing-masing, tapi juga masih harus memastikan bangunannya apakah tahan gempa, tidak rusak, tidak retak parah ya. Jadi ancaman tsunami sudah berakhir, tetapi gempa susulan masih tercatat, masih terjadi. Itulah sebabnya kami menghimbau tetap tenang, tapi memastikan bangunan rumahnya masih cukup kuat untuk ditinggali. Kemudian juga tadi kami minta periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Kemudian bagi masyarakat di wilayah utara pantai di Flores Timur bagian utara dan Pulau Lembata
ini diminta untuk tetap meskipun tetap tenang tapi dan sudah bisa kembali, namun apabila sewaktu-waktu merasakan guncangan yang kuat di tepi pantai, jangan menunggu sirine, sudah bisa kembali, tetapi apabila tiba-tiba ada guncangan yang cukup kuat di tepi pantai atau mengayun cukup lama sampai lebih dari 10 hitungan, mohon juga mencari tempat yang lebih tinggi. Ya, artinya gempa yang tadi sudah tidak berdampak tsunami, tetapi masih mungkin terjadi gempa susulan yang semoga kekuatannya tidak terlalu kuat. Tapi kalau seandainya terlalu kuat sehingga Bapak Ibu di tepi pantai, di muara sungai merasakan ayunan lagi atau merasa akan jatuh, mohon kembali lagi segera menuju tempat yang lebih tinggi. Meskipun sirine belum berbunyi. Jadi jangan menunggu sirine. Goyangan gempa yang membuat Bapak Ibu merasa oleng, itu kalau Bapak Ibu ada di tepi pantai bisa menjadi peringatan dini tsunami. Demikian. Kemudian juga pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu melalui Instagram ataupun Twitter @info_bmkg, melalui website www.bmkg.go.id atau Inatius BMKG.go.id, juga melalui Telegram channel yaitu P.me_Inatius _BMKG, atau melalui aplikasi mobile phone iOS dan Android WRS BMKG atau Info BMKG. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga harapan kami tidak terjadi korban jiwa dan masyarakat dapat selamat dan aman. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Humas atau mungkin Pak Deputi bisa menambahkan atau Pak Kepala Pusat. Di sini juga ada Bapak Kepala Stasiun di NTT, di Stasiun Geofisika, Koordinator BMKG di NTT, juga nanti bisa menambahkan kejadian di lapangan. Kebetulan saat ini kami masih berada di lapangan di NTT dalam rangka mengecek shelter seismograf yang terpasang di wilayah NTT, antara lain di Pulau Komodo, dan juga mengecek apakah sirine tsunami masih cukup keras, sehingga ini kami break sebentar. Terima kasih. Waktu kami kembalikan. Terima kasih Ibu Pimpinan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Pada kesempatan ini juga hadir Pak Deputi Bidang Geofisika Pak Muhammad Sadri dan Kepala Pusat Informasi Gempa Bumi dan Tsunami dan Koordinator Informasi Gempa Bumi Pak Imam. Ya, oke, baik. Mungkin dari Pak Sadri, kalau jika ingin berkenan menambahkan informasi lebih detailnya kepada teman media massa. Ya, terima kasih. Tapi nggak sampai tsunami, tapi masih dapat info dari Apa sedikit dari apa yang disampaikan Ibu Kepala tadi, bahwa perlu diketahui oleh masyarakat seluruh Indonesia bahwa setiap ada gempa besar itu pasti akan diikuti oleh gempa susulan. Bisa banyak, bisa sedikit, tergantung karakteristik dari suatu wilayah tersebut. Dalam hal ini update terakhir ada sekitar 20 aktivitas gempa susulan dengan magnitudo yang besar 6,8 dan yang terkecil 3,4. Dan untuk itu kami menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk tidak panik, tetapi tetap harus waspada. Itu tadi, memang peringatan dini tsunami telah diakhiri oleh BMKG sesuai dengan
setelah kejadian, tetapi masih ada gempa susulan. Gempa susulan ini bervariasi, tapi memang skalanya mengecil. Untuk itu, memang sudah bisa kembali ke tempat masing-masing, tetapi harus tetap selalu waspada karena kondisi bangunan yang masyarakat miliki belum tentu sesuai dengan konstruksi yang tahan gempa, gitu ya. Sehingga gempa susulan terus ada terjadi dan walaupun skalanya kecil, bisa saja yang kurang bagus konstruksinya bisa rubuh. Sehingga apabila ada yang di dalam rumah itu maka bisa dikatakan. Itu tadi seperti itu bahwa masyarakat ini memang kurang sesuai dengan konstruksi yang diharapkan, gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang berada di sekitar gunung ya, tebing. Karena ini gempa cukup besar, maka dampaknya juga tebing-tebing itu bisa longsor, gitu ya. Maka banyak menghindari juga barisan naik gunung dulu, batasan dulu, sampai balik kanan bahwa susulan sudah selesai. Mungkin itu saja, dan percayalah bahwa BMKG 24 jam 7 hari secara terus-menerus melakukan pemantauan kejadian gempa bumi dan terus kita pantau susulan, sehingga informasi akan terus kita kirim kepada pemerintah daerah di mana yang terdampak seperti itu. Dan kami lihat di media tadi bahwa di daerah lain ya, di luar dari Flores, di Makassar utamanya kami lihat juga terjadi kepanikan gitu. Memang terasa gempanya, cuma itu adalah dampak dari gempa, tapi potensi tsunami jauh dari yang disampaikan Ibu Kepala tadi. Ada memang ketinggian muka laut 7 cm. Itu memang kita harus keluarkan dan diprediksi ini potensi tsunami, dan memang ada 7 cm dan tidak signifikan. Mungkin dari saya demikian, mungkin dari Kak Agus sekali lagi bisa menyampaikan. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala dan Pak Deputi, sudah cukup jelas dan lengkap bahwa gempa yang tadi saya terjadi, sekali lagi bukan dicabut ya, jadi kalimat balik kanan tapi kita peringatan sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali, namun tetap memperhatikan kondisi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala, tetap selalu waspada. Dan berdasarkan data monitoring dari perkiraan kami bahwa hingga saat ini gempa susulannya itu berjumlah 2 kejadian gempa susulan ya. Dan juga data dari hasil monitoring permukaan air laut yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial bahwa terjadi kenaikan muka air laut setinggi 7 meter tight gate di Muara Pokot dan tight gate di Reo NTT. Artinya di sini menjadi kecil ya, masyarakat tidak perlu khawatir akibat dampak gempa ini 7,4. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari PMI, apakah ada informasi dari Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan terdampak? Mungkin ada dari Ibu pimpinan bisa menjelaskan. Bisa mendengar Ibu? Mohon izin. Mohon izin Ibu. Oke, izin Ibu. Oh, yang ya apa? Mohon maaf. Ya, halo Mbak, mendengar ya? Kalau mana tadi pertanyaannya Sulawesi Selatan? Sulawesi Ya, terdengar. Apakah terdampak
Ya. khususnya di Kecamatan Pasilambena. Oke, nah kepala stasiun geofisika atau stasiun BMKG di Sulawesi Selatan atau ya mohon itu memberikan penjelasan. Sambil menunggu penjelasan itu, di sini telah hadir Kepala Stasiun Meteorologi BMKG di Maumere, merupakan daerah yang terdampak. Ini coba bisa menjelaskan bagaimana situasi di lapangan saat itu. Kita Baik. sambil menunggu yang dari Sulawesi Selatan ya. Ada kan yang dari Sulawesi Selatan? BMKG Sekalian Ibu, ini berkaitan Ada Bu, ada Bu. Oh ya, ada dari ismarfajar.co.id bahwa di Pulau Selayar ini ada foto, ada beberapa gedung yang runtuh Ibu. Mungkin mohon penjelasannya karena sampai saat ini tadi penjelasan dari Ibu pimpinan belum ada update kerusakan dan korban jiwa. Mungkin bisa disampaikan teman-teman dari pimpinan. Ya. Baik, sebelum itu mohon Maumere dijelaskan singkat, kemudian nanti disusul dari Sulawesi Selatan. Silakan Maumere. Baik, terima kasih. Terkait informasi potensi tsunami yang terjadi hari ini, kami BMKG langsung memberikan informasi melalui WA Group dan langsung menghubungi pemerintah daerah Kabupaten Sika, dalam hal ini Bapak Bupati, Bapak Kapolres, dan Bapak Kepala BPBD. Kecamatan yang terdampak adalah seluruh perairan Laut Flores, Laut Utara Maumere. Jadi kami menghimbau agar masyarakat di daerah pesisir menjauhi wilayah pesisir dan naik ke 5 meter ke atas, dan peringatan dini tsunami ini telah diakhiri saat ini. Terima kasih. Untuk dampak kerusakan tidak ada, dan hanya ada kenaikan permukaan laut, kenaikan air laut ke wilayah darat dengan perlahan, naiknya secara perlahan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Maumere. Ada kenaikan muka air laut secara perlahan, namun tidak tinggi dan sudah selesai, sudah berhenti. Nah, kemudian mohon dari Sulawesi Selatan menjawab pertanyaan tadi. Saya persilakan bagaimana kecamatan yang ditanyakan tadi. Baik, Tribuners, baru saja kita mendengarkan konferensi pers dari BMKG terkait gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kemudian Tribuners, setelah terjadinya gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, Menteri Sosial Tri Risma hari ini langsung mengecek logistik untuk dikirim ke Sulawesi dan Flores. Balik kanan. Tolong Pak, seperti tolong cari tambang air itu loh Pak. Tambang air yang warna oranye itu loh Pak. Di Bulak Kapal Kota Bekasi saat ini sedang ada Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang baru tiba dari Jakarta untuk ke gudang logistik menyiapkan bantuan untuk korban gempa di Sulawesi yang baru saja terjadi. Ya, ini Menteri Risma sedang berkoordinasi dengan sejumlah stafnya untuk menyiapkan logistik yang sedang Tri Risma hari ini, yang berusaha berkoordinasi dengan sejumlah instansi maupun
elemen lain ya. Ketika bencana di pulau dari Kendari ke pulau gempa baru saja menimpa di sana. Sulawesi, ya Sulawesi ada 5 balai di sana. Belum yang Sulawesi Selatan, ya. Karena ada 5 balai. Ya, beginilah kesibukan ataupun respon dari Menteri Sosial. Kita berusaha berkoordinasi. Langsung bagi makanan. Ya, soalnya kalau dia kelihatannya, kalau dia nggak bisa dimakan, dia turun cari makanan. Itu bahaya. Ya, terus nanti ada juga tenda. Mungkin yang mudah masak itu tenda untuk keluarga. Masuk tenda keluarga. Ya, tenda keluarga itu ada secara kecil. Nanti kayak mainan gitu makannya. Cuman dia besar untuk satu keluarga. Di rumah sakit, gempa di rumah sakit. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Nggak bisa lari. Iya. Oh, VO toh. Oh, yang orang yang bilang merah Kemudian Tribuners, update peringatan dini tsunami BMKG di Sulawesi Tenggara ini telah dicabut dan sudah tak masuk dalam status awas, siaga, dan waspada. Hal tersebut berdasarkan pemutakhiran peringatan dini tsunami atau PD2 dan PD3 pada Selasa 14 Desember 2021 pukul 12.40 waktu Indonesia Tengah siang ini. Berdasarkan pemutakhiran PD2 dan 3 tersebut, wilayah Sultra sudah tidak masuk di status peringatan dini tsunami, baik awas pada. Hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh Kepala Stasiun Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kendari, Rusdin, melalui pesan WhatsApp atau WA. Sebelumnya, Tribuners, BMKG melansir peringatan dini tsunami Maluku, Nusa Tenggara Barat atau NTB, Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan Sulawesi Selatan atau Sulsel dan Provinsi Sultra. Peringatan dini tersebut menyusul gempa 7,5 skala Richter yang terjadi di barat laut Larantuka NTT pada hari ini Selasa 14 Desember 2021 pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui, lokasi gempa terjadi di 7,59 lintang selatan dan 122,26 bujur timur pada kedalaman 12 km. Kota Benteng diguncang gempa ya, belum ditahu skalanya berapa, tapi saat ini masyarakat Benteng lagi berhamburan keluar rumah ya. Ini di pertokoan saat ini. Beberapa warung kopi tampak pengunjungnya berhamburan keluar ketika gempa tadi mengguncang Kota Benteng saat ini. Tampak masyarakat saat ini terlihat di pinggir pantai berlarian meninggalkan toko dan rumah. Ini dari di rumah sakit, gempa di rumah sakit. Gempa di rumah sakit. Bangunan
goyang. Gempa di rumah sakit. Bangunan goyang. Nggak bisa lari. Iya. Saat ini Kota Benteng diguncang gempa ya, belum ditahu skalanya berapa, tapi saat ini masyarakat Benteng lagi berhamburan keluar rumah ya. Ini di pertokoan saat ini. Beberapa warung kopi tampak pengunjungnya berhamburan keluar ketika gempa tadi mengguncang Kota Benteng saat ini. Tampak masyarakat saat ini terlihat di pinggir